Doni kenakan seragam TNI, perang lawan bandit Covid resmi dimulai. Dilansir dari sibet.com, ditulis oleh Alifur Rahman. Hai, Doni Monardo kemarin menyampaikan pesan simbol yang ingin menunjukkan dan juga mengingatkan kepada banyak pihak bahwa dirinya adalah jenderal aktif Kopassus. Sekali lagi, jenderal aktif. Kenapa ini penting? Karena sebagian orang nampaknya tidak sadar atau lupa bahwa Doni Monardo bukan purnawirawan, belum pensiun. Artinya, sampai saat ini dia masih melakukan komando dan pergerakan, masih punya pasukan aktif dan selalu siap diberikan tugas. Dan menurut pengakuan beberapa orang, jarang-jarang Doni mengenakan seragam, hanya dalam momen-momen penting. Terakhir, Doni mengenakan seragam saat HUT TNI 5 Oktober 2019. Setahu saya, persoalan soal COVID-19 ini sudah mulai dipetakan tentang kelompok bandit yang sedang bertarung untuk memasukkan alat kesehatan ke Indonesia. Ya, sebuah pertarungan antar merek tentang kelompok pemasok alat kesehatan yang tak ingin COVID ini segera selesai, lalu bekerja sama dengan organisasi kedokteran untuk memanipulasi data, melebih-lebihkan, menakut-nakuti sambil menjelek-jelekkan pemerintah. Informasi soal beberapa oknum gugus tugas yang melenceng dari instruksi yang sudah dipetakan, termasuk orang yang main ancam atau meminta dokter untuk tidak memaparkan data terapi plasma konvalesen ke media, juga menekan dan mempertanyakan siapa pihak pemerintah yang selama ini dimaksud oleh Dr. Monique. Semua informasi yang dibutuhkan oleh Doni Monardo saya rasa sudah sangat cukup, sehingga kalau kemarin dia memakai seragam TNI, nampaknya itu adalah pesan jelas, tanda bahwa perang terhadap semua kelompok yang selama ini menghalang-halangi menjadi buzzer merek tertentu akan segera dimulai. Presiden Jokowi sudah murka dengan ide yang mengatakan ada 1.000 orang meninggal dunia karena COVID. Data ini berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintah yang sampai saat ini belum mencapai angka 1.000 kematian. IDI memang sudah mengklarifikasi bahwa maksudnya angka 1.000 itu hanya perkiraan kematian yang didapat dari pasien yang berstatus PDP, sambil menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan data, yang ada hanya data tambahan, katanya. Ya, IDI nampaknya ketularan Gubernur Mayat DKI, menata kata demi kata dan propaganda dengan tujuan jahat memprovokasi publik dengan pernyataannya itu. Karena di lapangan orang tak peduli dengan klarifikasi. Informasi soal tuduhan lebih dari 1.000 orang kematian karena COVID adalah konfirmasi atau framing dan fitnah bahwa pemerintah menutup-nutupi jumlah angka kematian. Satu narasi dengan Gubernur Mayat DKI yang menghitung semua orang yang mati dan menganggapnya sebagai korban COVID. Murka presiden ini pun direspon dengan seragam TNI Doni Monardo, yang selanjutnya tim gugus tugas mengeluarkan integrasi data, bahasa formalnya integrasi, tapi maksudnya ya ini pesan jelas kepada IDI untuk tidak ngebacot lagi dan memprovokasi masyarakat dengan angka dan data yang berbeda. Tapi itu hanyalah salah satunya. IDI hanyalah salah satu dari masalah yang ada di Indonesia. Selebihnya adalah bandit-bandit yang selama ini memperpanjang masa COVID di Indonesia dan menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam mengobati serta menyembuhkan pasien. Selain itu, beberapa hari yang lalu ketika Doni conference dengan tangan kiri para bandit yang menawarkan alat kesehatan dan ide-ide busuk lainnya, Doni membantah tudingan pemerintah tak melakukan apa-apa. Bahkan secara terbuka mengatakan bahwa sudah ada laporan terkait vaksin di Indonesia yang berhasil menyembuhkan pasien COVID dengan kondisi buruk. Informasi yang belum secara resmi diumumkan itu seperti pesan jelas kepada mereka agar tidak sok tahu dan menuduh macam-macam. Cukuplah dengan alat-alat kesehatan kalian yang
hanya ingin memperparah kondisi pasien, berharap semua pasien menggunakan ventilator lalu diam-diam merayakan angka kematian. Lalu pesan itu ditutup oleh Doni dengan menyebutkan alat-alat kesehatan yang memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi. Bukan ventilator, tapi PCR dan segala perangkat swab test. Karena kita ingin menyembuhkan pasien sebelum kondisinya kritis, kita tidak ingin pasien digiring untuk menggunakan ventilator seperti yang diinginkan oleh bakul ventilator. Ya, kita berharap agar informasi 4 kriteria kondisi pasien COVID sudah sampai ke Doni. Tentang pasien ringan dan sedang yang sudah cukup diberi vitamin serta avigen, kloroquine. Tentang pasien yang buruk yang harus segera disuntikkan plasma agar tidak semakin memburuk dan harus menggunakan ventilator. Dan pasien kritis on ventilator yang membutuhkan lebih banyak plasma dan penggunaan medis lainnya. Ya, agar seragam TNI yang dikenakan Doni kemarin bukan hanya perang terhadap bandit dan pihak-pihak yang selama ini memprovokasi publik, tapi juga menuntaskan COVID-19 dengan menerapkan metode penyembuhan massal. Terakhir, jika COVID bergerak cepat menularkan virusnya, maka penyembuhannya juga harus bergerak cepat dan menularkan dari pasien yang sembuh ke pasien yang sakit, dan itu bisa dilakukan dengan terapi plasma konvalesen. Begitulah kura-kura. Demikian ahi-ahi, uhi dan ihi.